Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilyas Solihadi dari kelompok 10 yang menjadi pembanding dari kelompok 3 yang membahas tentang geostory peradaban lembah Sungai Indus, Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 10 dan mohon maaf dari kami tidak bisa berkumpul. Nah, di sini untuk kelompok 10 sendiri ini ada dari saya Ilyas Solihadi, teman saya Gus Abdul Wahid, dan satunya Viva Aulia yang sebelumnya sudah presentasi di kelompok Mojokerto. Nah, di sini saya akan membandingkan dari makalah kelompok 3 tentang peradaban lembah Sungai Indus. Nah, yang pertama untuk bab 1. Nah, yang di sini ada yang pertama latar belakang seperti bukan makalah geohistory. Nah, dijelaskan di makalah itu menurut kelompok ini masih tidak mencerminkan bahwa dari makalah itu akan mengkaji dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan geohistory, sangat jauh sama sekali. Dan yang kedua, permasalahan tidak jelas namun ada jawaban. Nah, di permasalahan untuk bab 1 sendiri, kelompok 3 itu menjelaskan bahwa terbentuknya peradaban di lembah Sungai Indus itu merupakan sebuah pengaruh tentang pengaruh peradaban yang dipengaruhi oleh alam. Nah, menurut saya seharusnya untuk bab 1 itu tidak langsung dijelaskan untuk solusinya. Nah, nah, berlanjut pada poin ketiga, sebaiknya latar belakang membawa pembaca kepada inti problem permasalahan yang akan dibahas kelompok terkait geohistory Sungai Indus. Yang kedua, pakailah teori yang pendekatan yang relevan. Maksudnya di sini kaitkan lagi dengan teori-teori yang dapat mengkaji mendalam mengenai peradaban Sungai Indus. Jelaskan mengapa Anda menggunakan teori tersebut. Misalkan menggunakan teori 7 unsur, jelaskan secara terperinci. Anda mungkin bisa menjelaskan secara 7 unsur tersebut dan yang mendekati mungkin bisa dispesifik juga. Yang poin ketiga, bagaimana Anda mengetahui peradaban Sungai Indus? Teorinya itu bisa menggunakan teori dimensi kebendukan, dimensi keruangan, waktu, dan struktural. Untuk yang selanjutnya, apa hubungan alam dengan peradaban? Jika Anda menggunakan determinisme lingkungan, mungkin bisa dijelaskan mengapa dan alasannya secara logis dan berkaitan dengan geohistory. Yang ketiga, untuk pembahasan tidak mencerminkan mengenai geohistory sama sekali. Yang selanjutnya, penjabaran materi dan paparan data tidak ada. Yang poin ketiga, peta tidak ada. Poin keempat, lebih mengarah kepada peta kebudayaan. Yang kelima, penjabaran mengenai peradaban Sungai Indus tidak dipaparkan secara jelas dan sistematis. Konten isi yang ada mengenai bab 3 seharusnya membahas mengenai kondisi geografis dulu. Mungkin itu dari saran kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya dijabarkan mengenai persebaran kondisi sekitar dari Sungai Indus. Maksudnya di sinilah kondisi-kondisi awal atau kondisi-kondisi sebelum dan sesudah banjir dan keterkaitan dari alam-alam yang ada di sekitar Sungai Indus. Nah, di sini baru peta persebaran situs yang ditemukan yang telah disebutkan oleh kelompok di makalah. Selanjutnya bisa juga dijabarkan mengenai persebaran banjir yang merubah peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Mungkin begitu. Selanjutnya baru bisa juga dianalisis keterkaitan hubungan di kedua paparannya. Yang menjadi permasalahan inti adalah kelompok tidak membuat peta. Ini contoh peta yang bisa dipaparkan dari kelompok kami. Ini contoh peta sekitaran lembah Indus. Mungkin seperti ini. Selanjutnya ada juga yang contoh peta untuk peta persebaran banjir seperti ini. Mungkin dari saran kelompok setidaknya saya yakin dari kelompok bisa membuat peta lebih bagus dari ini. Tapi setidaknya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai geohistory, setidaknya kelompok harus menyediakan peta untuk mempermudah menjelaskan
geohistory dalam pengajian sejarah. Sekian, terima kasih.